Jadi buat kalian yang taunya Royal Enfield yang zaman sekarang, nih ada loh yang versi mbahnya. Dan ini kondisinya masih oke banget. Dan harga motor ini gua buka harga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gua mau ngejual satu motor klasik, di mana motor ini adalah simpanan kolektor ya. Jadi ini emang dari dulunya tuh unitnya udah utuh guys. Guys, kagak dirakit-rakit dan tidak ada yang aneh-aneh. Motor apakah itu? Tereng. Cara ini dia guys, Royal Enfield klasik ya. Ini tahun 1948-49. Gokil guys, ini sama gua aja umurnya jauh banget ya. Gila, ini tahun 40-an nih, Indonesia baru merdeka dan motor ini udah ada diproduksi dari tahun 48-49. Nah, buat review secara detailnya langsung aja ya guys. Nanti kita puterin motor ini secara menyeluruh. Oh iya guys, jika kalian suka dengan channel ini dan jika kalian suka dengan cara gue ngebawain channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa juga untuk di boom like supaya gue makin semangat lagi untuk ngontenin motor-motor klasik yang gue jual. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi ya, gue udah gak sabar nih mau nge-review motor ini secara detail, secara menyeluruh, dan kita kelilingin aja langsung ya. Sini deh yang ngedeket, gue mau mulai dari bagian depan. Nah guys, jadi motor ini emang adalah simpenan kolektor yang dimana adalah ini lumayan deket juga teman kita, dan dia mengizinkan gua untuk mereview dan membantu menjualkan unitnya. Nah, unit ini itu diproduksi tahun 1949. Jadi ini tuh udah jadul banget ya guys, tapi itu Royal Enfield guys. Jadi buat kalian yang taunya Royal Enfield yang zaman sekarang, nih ada loh yang versi mbahnya gitu loh. Dan ini tuh original, lengkap, unitnya utuh, dan ini nyala. Nah, sini bagian depan shock breakernya guys, masih utuh ya, tromolnya, jari-jarinya juga masih aman, peleknya masih aman, spakbornya juga masih oke banget. Selama ini motor ini tuh disimpan di showroom ya, jadi memang disimpan tapi dirawat gitu loh, dijaga kelembapannya supaya kondisi motornya tetap oke dan ciamik. Nah, lanjut ke bagian lampunya nih guys. Di lampunya ini ada apa nih? Speedometer gigi apa ya ini ya? Ini epic banget sih. Dan di sini ada pengaturan off. Terus juga kalau teman-teman lihat bentuk segitiganya tuh seperti ini. Nah, ini tuh apa ya? Ini holder untuk lampu mungkin. Lanjut ke bagian kanannya. Nah, di sini ada handle gasnya. Ini oke banget. Ini masih utuh. Ini jadul banget ya. Sini deh muter ke kanan. Gue pengen ngasih lihat tangkinya. Nah, tangkinya ini gede juga ya, dia kayak tangki BSA ya, dia lebar gitu, dan warnanya ini merah manggis juga ya, kayak BSA ya. BSA yang kemarin ada di film Kodrat tuh, yang dibintangi sama Vino G. Bastian. Dan ini kondisinya masih oke banget, tutup bensinnya juga masih rekat banget, jadi nggak bocor dan menguap. Lanjut ke bagian mesin. Di sini masih terlihat jelas banget ya kalau keterikannya Royal Enfield guys. Gila, kalian harus tahu ya kalau tahun 48 itu Royal Enfield udah memproduksi motor nih buat temen-temen yang baru memulai hobi klasik. Karena gua sendiri pun secara pribadi baru tahu juga di momen kali ini kalau ternyata Royal Enfield tuh ada juga loh yang tahun lawasnya. Nah, ini tuh persneling gigi deh kayaknya. Apa selaan ya? Selaan ini, selaan. Apa rem? Apa gigi? Gigi nih, gigi. Nah, lihat deh. Gila, ini tuh epic banget guys.
Motor ini nyala guys, makanya mau dijual. Nah, ini karbunya, ini joknya juga masih empuk banget, masih aman banget. Lanjut ke bagian knalpot. Knalpotnya juga oke punya ya, klasik banget. Nah, yang gue demen tuh model standar 2-nya loh. Ini tuh kayak sepeda ontel gitu dah, jadul banget. Menurut gue itu udah melambangkan kalau dia tuh lawas banget ya, era-era standar 2 yang seperti ini. Nah, di bagian belakangnya ini ada toolbox sepertinya, atau sekedar body aja. Dan ini spakbor belakangnya masih utuh, kondisinya masih oke banget. Pelan-pelan ke bagian belakang. Nah, di belakangnya ini kondisinya oke banget. Nggak ada penutup lampunya, tapi lampunya nyala. Di sebelah kiri kita juga mau ngeliat nih bagian gearnya. Wah, bentuk gearnya gini. Oh, ini penutup gearnya guys. Oh, keren banget. Oh, ini rem. Berarti tadi yang di kanan gigi. Ini rem guys. Dan ini gearboxnya ya. Gila. Ini keren banget sih. Ini bentuk standar satunya aja unik seperti itu. Karena ketika di standar 1 dia kondisinya lumayan ceper ya. Jadi bentuk standar 1 ya seperti ini. Ini kondisinya oke. Ini kuncinya guys. Dan nyala ya guys. Ini tuh nyala guys. Oh ya, ini untuk businya seperti itu. Jadi dari kabel cangklong langsung ya, nggak ada tutupan cangklongnya. Dan kalau kita lihat di bagian mesinnya ini lumayan bersih, tidak berkerak, berarti kan menandakan kalau itu benar-benar dijaga, dirawat motornya dengan baik, supaya calon pembeli ini tidak menyesal gitu loh kalau udah membeli motor ini. Dan dijamin nggak akan menyesal ya, karena kenapa? Membeli motor klasik itu menjadi suatu investasi juga buat kita nih, karena kalau kita pandai dalam merawatnya, di kemudian hari motor ini tuh harganya akan melonjak dari harga yang pertama kita beli. Dengan catatan kondisinya harus tetap terawat dari pertama kalian beli ya guys. Jangan sampai ada rusak, apalagi sampai ada minus yang berlebihan. Oke guys, jadi itu dia review gua secara detail, secara sekeliling dan menyeluruh tentang Royal Enfield tahun 49 ini. Dan harga motor ini gua buka harga di 78 juta nego. Buat kalian yang berani nego dan yang serius mau beli motor ini, bisa langsung hubungin nomor gue maksudnya. Dan kalian kalau misalnya emang penasaran mau ngeliat unitnya, bisa banget untuk janjian cek unit kapanpun kalian mau. Kita tinggal bikin janji untuk cek unit motor ini. Sekian guys review gua tentang motor lawas ini, jadul, klasik, Royal Enfield tahun 49. Tetap di Zona Motor Klasik. Thank you. Seperti biasa ya guys, di akhir video kita tes nyala mesin. Langsung aja bang. Mantap. Tahun 48 ya. Kondisi sehat, unit utuh, mesin terawat dengan baik, dan sekarang sudah nyala lagi seperti pulih kembali. Mantap. Itu dia video review mesin menyala ya guys. Tetap di Zona Motor Klasik. Thank you. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya. Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
viralnya tuh soal JDM ya, JDM Kargo. Plat nomornya DK, DK itu Bali ya teman-teman ya. Itu dia tes mesin dan kelistrikannya guys. Jadi udah nggak sabar ya, gue mau nge-spill harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gua mau jualan motor lagi nih, motor klasik tentunya. Dan di seri ini untuk warna ini dia lumayan langka, bisa dibilang jarang, di marketplace pun jarang ditemuin. Motor apakah itu? Dreng. Cara ini dia guys, Astrea Grand Bulus warna merah, tentunya akur ya sama surat-suratnya. Dia surat-suratnya juga warna merah tuh guys. Dan ini kita punya platnya DK Bali. Masih mulus ya guys STNK-nya. Oke guys, tanpa berlama-lama ya, kita mau langsung review aja tentang motor ini secara lengkap. So stay tune terus, tetap di Zona Motor Klasik. Oh iya guys, jika kalian suka dengan konten ini dan jika kalian suka dengan cara gua ngebawain konten ini, jangan lupa di push like-nya ya guys, sampai ribuan like, karena biar gua makin semangat lagi untuk mereview dan jual motor-motor klasik andalan Zona Motor Klasik. Oke guys, langsung aja ya, sini deh ngedeket. Gua mau nge-review motor Astrea Grand Bulus merah ini secara detail. Sini. Oh ya guys, ini dia, kita langsung lihat di bagian depannya. Bersih, sudah dikondisikan, sudah dicuci detailing. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian depan, ini di depannya ada windshield-nya warna putih. Cuman ini bannya udah lumayan haus. Jadi nanti si pemilik barunya biar selera mau pakai ban yang scrambler tahu atau yang mau pakai yang vintage garis-garis. Jadi tinggal ditentuin aja mau yang mana. Lanjut ke bagian shock breaker depan, ini ada tempelannya, ada aksesorisnya, dan shock breaker ini guys udah gua perbarui. Jadi untuk olinya baru, seal-sealnya baru, segitiganya nih baru, terus oli shocknya tentunya baru. Nah langsung lanjut lagi nih ke bagian spakbor. Nah spakbornya warna merah, dilengkapi dengan aksesoris untuk naruh map. Dan untuk tempelan plat nomor dilengkapi juga dengan mata kucingnya ya guys. Nah ini kondisinya catnya mulus, mengkilat, cetar, membahana. Anjay. Oke lanjut ke bagian atasnya. Di sini stangnya oke punya, spionnya masih gue plastikin. Untuk kelistrikannya tentunya aman ya. Nanti kita bakal tes di akhir untuk ngecek lampu, sen, klakson, dan starter. Nah, lanjut lagi ke bagian sebelah kanannya, sini deh. Kita mau ngelihat ke bagian sayap bodi. Nah, jadi sayap bodinya ini udah gua perbarui. Ini pakai yang baru, pokoknya gue beli di marketplace. Dan ini putihnya masih mulus, nggak ada bercak-bercak oli. Terus lanjut lagi ke bagian holder nih teman-teman. Nah, holdernya lengkap, asli bawaannya dia. Dari gue dapat unit ini mulus dan semuanya aktif, bisa digunakan. Untuk lampu-lampunya netralnya nyala, lampu indikator sennya nyala ya guys ya. Nah itu dia penjelasan tentang bagian depannya. Kita lanjut ke bagian mesin. Mesinnya udah gua cat ulang, jadi warnanya mulus. Nah cuman di sini ada karat sedikit-sedikit, nanti tinggal di chrome ulang aja sama pemilik barunya. Yang jelas kondisinya motor ini tuh utuh, bisa nyala. Nanti kita bakal tes juga suara mesinnya di akhir. Lanjut ke bagian body, terlihat jelas kalau warnanya masih mulus. Ke bagian swing armnya. Nah ini juga knalpotnya masih mulus. Dan sudah gua bobok sedikit ya, nanti kita bakal denger suara cek soundnya di akhir.
Untuk shock breakernya kita pakai yang tabung biar menunjukkan kalau ini tuh klasik dan dia chrome warnanya. Nah, di bagian ban belakangnya ini tadinya ada white wall-nya juga guys, cuman pas gua test drive ternyata dia ada nyangkut di mana ya, di swing armnya atau di mananya gitu, jadi dia copot. Makanya tadi gua bilang buat si pemilik barunya nanti tinggal selera mau pakai ban apa, yang jelas ganti depan belakang karena ban belakangnya pun rambutnya udah nggak ada ya guys. Jadi kemarin gua udah maksimal duitnya buat ngerapin motor ini. Nanti biar si pemilik barunya yang untuk finishingnya tentunya kayak di krum-kruman kaki-kaki dan ganti ban aja udah cukup sih, itu doang. Nah, lanjut ke bagian atasnya. Di atasnya kita pakai culture nih guys. Aja. Jadi gue memang konsepin motor ini tuh custom culture gitu ya. Jadi culture yang di zaman sekarang ini kan memang lagi viralnya tuh soal JDM ya, JDM Cargo. Jadi kalau teman-teman ngelihat Muklai dan artis-artis bebek cup seperti ini tuh rata-rata mereka memodifikasinya culture-nya tuh dengan konsep JDM Cargo ini ya guys. Jadi teman-teman bisa naruh set box di sini untuk aksesoris penunjang. Jadi selera mau box apa, mau toolbox untuk minuman dingin atau toolbox untuk alat-alat bengkel atau apapun itu. Jadi nanti tinggal si pemilik barunya mau mengonsepkan finishingnya tuh seperti apa. Dan ini untuk bodinya mulus, mata kucingnya ada belakang. Plat nomornya DK, DK itu Bali ya teman-teman ya. Buat yang tinggal di Bali bisa bantu komen-komen di kolom komentar di bawah. Ada motor langka nih, kebetulan platnya udah DK. Jadi buat teman-teman yang di Bali yang berminat bisa langsung hubungin ya. Oke, lanjut guys. Di bagian sisi kiri kita mau nge-review bagian tutup rantainya nih guys. Nah, tutup rantainya udah gua repaint, udah gua rekondisi. Kondisinya mulus, siap mejeng, siap ngegodain cewek. Hai, buat yang masih jomblo, buat yang udah punya istri, bisa pakai motor ini untuk penunjang usaha, misalnya untuk display cafe atau kedai dan lain sebagainya. Karena kenapa? Pasti motor ini bisa meningkatkan value-nya dari si pemilik barunya nanti. Nah, lanjut lagi guys ke bagian mesinnya. Seperti yang gue bilang tadi di sisi kanan ya, mesinnya pun udah gue siram juga nih, udah gue cat juga. Nah, kondisinya mulus, nggak ada cacat-cacat, paling tinggal di krum-krum aja bagian kaki-kakinya. Sama kalau misalnya ada duit lebih bisa digalvanis ulang untuk semua perbautannya atau diganti baru. Nah, lanjut lagi guys ke bagian kolong mesin. Gua tadi di awal ada nge-spill soal cuci detailing. Nah, ini salah satu hasil dari cuci detailing. Dimana blok mesinnya gua udah bersihin, nggak ada kerak-kerak oli dan lain sebagainya. Tentunya mesinnya juga nggak netes oli ya guys. Karena gua udah servis besar motor ini, olinya baru, jadi aman banget untuk langsung dipakai nongkrong setelah deal dan langsung dikirim motornya. Lanjut lagi, selanjutnya gua mau nyalain motor ini ya. Coba kameramen bisa mundur sedikit karena gua mau ngeliatin secara menyeluruh. Oke guys, kita langsung coba ya. Ini starternya nyala, cuman kita langkah baiknya dari kickstarter dulu. Seperti yang tadi gue bilang, knalpotnya gue bobok sedikit. Yoi, jadi kayak motor-motor ala borapan gitu ya. Gue mau ngetes kelistrikannya. Klaksonnya nyala ya guys. Untuk sen kirinya nyala ya guys. Untuk sen kanannya nyala ya guys. Dan untuk lampu utamanya, nah ini dia untuk lampu utamanya guys, nyala ya. Lampu senjanya nyala, lampu utama juga nyala, udah warna putih. Oke guys, anjay keren ya. Itu dia tes mesin dan kelistrikannya guys. Jadi
Udah nggak sabar ya, gue mau nge-spill harganya, tapi kayaknya nggak gue spill deh, karena kenapa? Unit ini tuh langka, jadi harganya gelap guys. Buat lo yang berani untuk meminang motor ini dengan budget yang lo punya, lo boleh langsung telepon gue atau video call gue untuk ngebicarain masalah harga motor ini. Tentunya dengan harga yang gue buka masih nego ya guys. Buat yang nego-nego serius juga bisa langsung datang nih ke lokasi showroom gue. Lokasi showroom gua itu ada di Tangerang. Tangerangnya di mana? Tangerang Karawaci, tepatnya di dalam komplek Islamic Village. Karena konsep showroom gua ini adalah showroom garasi, di mana gua ngebuka showroomnya ini di garasi rumah orang tua gua yang gua sewa untuk display. Oke guys, sekian review lengkap secara detail, dan tentunya ini motor gua jual. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Motor Klasik. Yeay. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya. Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan replika untuk tipe ini gua belum pernah ngeliat sih di jalanan. Gua rasa baru ini deh yang pertama gua produksi. Semuanya ganteng karena emang pada dasarnya motor ini tuh udah ganteng banget ya guys. Gua mau tes suara engine-nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gua punya motor replika Vespa Douglas. Ya, Vespa Douglas ini dulu tuh asli tahun berapa ya? Di bawah 50 ya, 50 awal ya. Nah, tapi gua di sini punya replika yang beda daripada yang lain. Langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja. Tara, ini dia, gila, canggih banget nggak sih ini motor? Jadi walaupun motor ini replika, tapi motor ini tetap bersurat, yang dimana suratnya ini akur sama mesinnya. Ya, jadi motor ini gua pakai basicnya itu dari PS ya, PS 150S, dan ini kebetulan platnya itu di Cirebon. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita review motor ini biar yang pada kepo-kepo bisa ngeliat langsung. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Motor Klasik. Oh iya guys, jika kalian suka dengan channel ini dan jika kalian suka sama cara gue ngebawain channel ini, jangan lupa di subscribe ya guys channel gue ini, dan juga jangan lupa di push like-nya biar gue makin semangat lagi untuk ngupload video tentang review dan jual motor-motor yang gua punya. Oke guys, langsung aja ya. Ini Vespa replika Douglas, warnanya silver green. Sini deh ngedeket biar kita lihat langsung secara detail. Nah guys, jadi gua pakai dari basic PS ini, tapi gua rubah kaki-kakinya jadi ring 8 ya, karena biar lebih padat lagi. Soalnya tahun-tahun tua itu kan mereka rata-rata dipakai di ring 8. Nah, jadi ini
Seperti ini looknya. Lampunya gue pakai tipe Douglas yang lampunya di dada ya guys. Dan replika untuk tipe ini gue belum pernah ngeliat sih di jalanan. Gue rasa baru ini deh yang pertama gue produksi. Nah, warnanya silver green, ciamik banget ya. Jadi kayak Douglas itu memang dia masih pakai warna-warna solid yang berbasic dari warna hijau ya. Cuman di sini warnanya gue kembangin lagi. Gue bikin mirip sama ada yang motor-motor bertebaran di originalnya di internet ya guys. Jadi gue ambil warnanya mirip-mirip mereka, yaitu silver green. Dan ini kebetulan bagus banget. Gue suka sama hasil kulikan warna gue. Dan di sini kita udah pakai emblemnya juga. Langsung ke bagian kanan sini. Oh ya guys, gue lupa, detail body ini udah gue tambahin lebar ya. Jadi kanan kiri gue tambah 3 mili. Dan di bagian dadanya ada lekukan patah seperti aslinya. Kalau dilihat dari samping sini kelihatan banget nih lekukannya. Coba deh sini ke sampingan dikit. Nah, ya kan guys, bisa dilihat di bagian sini patahannya ini seperti tahun tua aslinya. Nah, di bagian stang gua pakai replika Douglas juga, dan ini dilengkapi dengan saklar-saklar seperti tahun tuanya ya. Cuman di sini gua nggak pasangin rem depan karena nggak ada space lagi untuk naruh rem depannya. Jadi kita cuma bergantung dari rem belakang. Cuman kita fokus aja sama look nih motor, karena nih motor ganteng banget sih menurut gua. Dan gua pakein joknya baru. Di sini gua pakai kombinasi kulitnya dengan warna coklat karena menurut gua matching banget ya, eye-catching banget dikolaborasikan dengan warna silver green ini. Nah, langsung detail ke bagian tepung kanannya ya guys. Nah, ini yang paling gua demennya nih guys, karena gua bikin mirip banget, turunan dikit ya. Gua bikin mirip banget sama si aslinya. Untuk detail di bagian tutup kipasnya teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa dibandingkan dengan foto-foto yang bersebaran di internet. Untuk unit originalnya kurang lebih kayak gini tutup kipasnya, dan detail untuk bolongan tepungnya dia sedikit miring seperti aslinya, dan kita pakai selahan-selahan yang miring kayak tahun-tahun tua pada umumnya. Overall mesin enak, sudah disetting dan tidak rembes-rembes ya, tidak netes-netes oli. Ganteng banget ya guys. Oke, lanjut ke bagian belakang. Gua cuman pakein lampu belakangnya aja seperti ini. Gua kopi-kopi tahun lama kurang lebih kayak gini, tapi gua tidak taruh dudukan plat nomor. Jadi kalau nanti yang pengen naruh plat nomor bagian belakang bisa pakai plat nomor yang model magnet. Pakai aja bentuk kotak seperti kesan retro pada umumnya. Ganteng banget ya guys. Peleknya gua cat warna silver. Ini untuk mengkombinasikan dengan warna silver greennya. Jadi dilihat dari sedikit jauh itu eye-catching banget. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada detail di bagian sini. Dan teman-teman bisa bandingkan dengan foto-foto yang bertebaran di internet. Kurang lebih sama detailnya, ada list di bagian sininya. Ini ganteng banget ya guys. Oke guys, ya ini rapi. Di sini udah gua sediain bolongan untuk naruh ban serep, tapi balik lagi serela sama nanti pemilik barunya mau pakai ban serep yang di sini atau ban serep yang di belakang boleh juga. Semuanya ganteng karena emang pada dasarnya motor ini tuh udah ganteng banget ya guys. Nah, selanjutnya gua mau tes suara engine-nya ya guys. Ini langsung aja kita coba sela. Bismillah. Langsung nyala ya guys. Sekali sela langsung nyala dan suaranya gurih banget. Di sini ada klaksonnya juga. Tapi suaranya ya seperti tahun tua, suaranya kecil-kecil aja. Dan gua untuk lampunya gua pasang satu di bagian depan dan dia nyala ya guys. Nah, untuk plat nomor ya gua taruh di spakbor bagian kanan. Jadi eye-catching banget, sama persis kayak foto-foto orang luar negeri yang pemilik originalnya nih. Teman-teman bisa bandingkan dengan yang originalnya yang foto-foto punya bule-bule. Gua benar-benar bikin mirip looknya seperti yang mereka punya. Ganteng banget. Dan setelah udah puas dengan kita cek sound dan
cek listrikan, kita langsung matiin aja ya. Kita bisa matiin itu dari sini. Tinggal dikakanin aja. Oke, jadi untuk engine stop kita ke kanan, untuk engine on ini di tengah bagian saklar, dan untuk lampunya itu kita tinggal ke kiriin setelah mesin nyala. Nah, dengan kondisi yang ganteng seperti ini, dengan kondisi yang tanpa lu harus nunggu antriannya untuk memproduksi motor ini tinggal pinang aja, tinggal dibawa balik, terima jadi, terima beres, sudah langsung ganteng. Dan rencananya motor ini mau gua jual di angka juta nego ya guys. Nego, bagi yang berani nego bisa langsung telepon gua, video call gua, atau langsung datang untuk cek unit di showroom garasi gua. Nah, kebetulan showroom garasi ini lokasinya ada di Tangerang Karawaci ya guys, dan tempat gua ini detailnya ada di dalam komplek Islamic Village. Jadi kalau pas masuk security tanya aja, zona motor klasik yang mana ya, yang jualan motor klasik itu loh, yang spesialis. Karena cuman gua doang satu-satunya di sini yang spesialis jual motor klasik. Oke guys, sekian review secara detail tentang motor replika Douglas ini, yang ganteng ini, yang ciamik ini. Jadi buat yang sebenarnya gua ada sih duit buat beli orinya yang harganya 500 juta atau bahkan sampai 1 miliar, tapi apakah mungkin kalian mau spend budget kalian untuk ke situ? Ya kan, jadi buat yang mendingan gue beli replikanya aja deh, cari-cari yang bentuknya sama-sama dan ini banget lihat tempatnya. Udah tahu ya guys, kalau mau order motor ini atau beli motor ini hubungin kemana, ke nomor yang ada di bawah sini, yang ada di deskripsi, dan itu nomor gua langsung yang ngebalesin. Sekian ya guys, terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di Zona Motor Klasik. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya. Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi harganya masih murah. Jadi motor ini bisa dibilang eye-catching juga. Rencananya motor ini mau gua jual di angka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gua mau ngejual motor bebek klasik, di mana bebek ini memang banyak sekali peminatnya. Bebek apakah itu? Tara, ini dia guys, Honda C70. Oh ya guys, tapi guys yang kalian perlu tahu, Honda C70 ini yang warna biru muda ini gua punya basicnya C80. Nah, selanjutnya gua bakal nge-review motor ini secara menyeluruh. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya guys, langsung aja kita review motor ini secara detail. Check it out. Oh ya guys, jika kalian suka dengan channel ini dan jika kalian suka sama cara gue ngebawain channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya guys. Dan juga jangan lupa di push like-nya sampai ribuan, biar gue makin semangat lagi buat ngebawain channel review-review motor klasik yang gue jual ini. Oke guys, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita review motor ini secara detail. So, sini deh yang ngedeket, gue pengen ngasih lihat motor ini secara detail. Sini.
Kita mulai dari depannya aja ya teman-teman. Oh iya, jadi motor ini secara surat menyurat basicnya gua pakai di C80 ya teman-teman. Jadi ini tidak original dan kondisi pajaknya off. Dan motor ini itu platnya letter AD Solo ya teman-teman. Oh iya, di bagian depannya sini secara look semua utuh. Jadi ini nggak ada trouble. Di bawahnya masih normal banget, masih enak banget. Paling dia ada minor-minor aja. Ini lecetnya pemakaian ya teman-teman, dan juga penyimpanan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah dilengkapi dengan aksesoris untuk naruh map. Ini kayak motor-motor kepala sekolah zaman dulu dan guru-guru zaman dulu ya teman-teman. Kemudian di bagian atasnya ini ada dilengkapi sama aksesoris topi pada headlampnya ya. Ini di lampu utamanya ya. Jadi ini kesannya untuk menunjang kesan klasik dari motor ini sendiri. Tentunya motor ini udah ada sennya dan juga ada speedometernya, tapi speedometernya ini tidak nyala ya teman-teman. Kemudian motor ini juga udah dilengkapi sama spion retro ya teman-teman. Spion retronya masih oke banget, masih mengkilat, kinyis-kinyis. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kanan sebelah sini. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, penutup-penutupnya lengkap ya teman-teman, sampai ke mata kucingnya kita ada. Jadi motor ini bisa dibilang eye-catching juga. Dan kondisi sayapnya teman-teman ini nggak terlalu parah. Jadi gua masih pakai yang dia ada aja, nggak gua ganti. Jadi harganya masih murah karena nggak terlalu banyak yang gua ganti. Oke teman-teman, lanjut lagi ke bagian holdernya. Oh iya teman-teman, karena ini basicnya C80 dan dia tidak ada slot dinamo starternya, jadi dia hanya single starter ya. Ini pakai selaan saja, dia tidak dilengkapi dengan double starter. Tapi ini gua pakai yang chrome, jadi ini kesan klasiknya dapat banget. Di sebelah kirinya juga ada holder klaksonnya ya teman-teman ya. Itu klaksonnya hidup dan sennya hidup, lampu jauhnya juga hidup. Jadi secara kelistrikan ini hidup semua. Cuman dia bedanya nggak ada double starternya karena memang secara basic mesin ini tidak dilengkapi dengan dinamo starter. Oke, lanjut ke bagian tengah sini. Di sini gua udah pasangin aksesoris untuk tempat duduk anak. Tempat duduk anak ini bisa dibuka, jadi buat bapaknya atau padenya mau naruh handphone atau mau naruh apapun bisa banget ditaruh di sini. Kemudian secara kebersihan motor ini udah gue cuci secara detail dan dia stikernya masih lengkap ya teman-teman. Ini stiker-stiker C70-nya udah stiker variasi ya, tapi ini kondisinya masih mulus. Dan dia kickstarternya seperti ini, karet-karetnya masih oke. Sedikit ada minus aja di sini, ada robek sedikit, bukan masalah. Dan knalpotnya nggak terlalu karatan, jadi masih oke banget. Lanjut lagi di bagian belakang sini juga footstepnya ini buat teman-teman yang mau goncengan bisa banget karena udah kita sediain footstepnya, dan kondisi swing armnya masih mulus ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian atasnya teman-teman. Gue pengen nunjukin model joknya nih teman-teman. Jadi model joknya ini udah terpisah kayak gini ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau single seat ntar tinggal dicopot aja ininya bisa. Jadi cuman mau pakai bagiannya depan, mau pakai ala-ala cargo style bisa banget. Ini kulitnya udah gue pakai coklat tua, jadi sangat cocok sama kombinasi di baby blue ini ya. Ini warnanya biru muda. Lanjut lagi ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini gue tambahin lagi aksesoris untuk naruh barang. Jadi buat yang mungkin membelikan motor ini untuk istrinya bisa banget buat naruh belanjaannya di sini atau naruh barang bawaannya. Kemudian juga di sini gue udah dilengkapi juga sama sen yang masih oke banget, warnanya masih mengkilat, kerumannya masih oke. Dan lampu belakangnya udah gue ganti yang ala-ala LED seperti ini ya teman-teman. Jadi ini motor eye-catching dan ganteng banget. Muter ke bagian sebelah kirinya deh. Nah, di sini gue nggak banyak bicara karena kurang lebih tampilannya sama kayak di sebelah kanan.
Cuman gue pengen sedikit menjelaskan bahwa tempat kunci kontaknya itu ada di sini ya teman-teman. Jadi kunci kontaknya itu ada di tepung kirinya ya teman-teman. Dan stiker-stiker running text-nya ini masih banyak dan dia mengkilat hologram seperti ini ya teman-teman. Berarti ini stiker hologramnya yang bagus punya, karena dia hologram. Dan standar satunya masih ada, sudah pernah di chrome sebelumnya. Untuk footstep kirinya karetnya masih utuh, dan dia persneling giginya, geriginya masih enak, masih jelas. Dan ini blok mesinnya juga nggak terlalu rusak ya, dalam arti ini masih mulus, masih oke banget. Di sini ada mata kucing di variasinya. Jadi buat ini tempat duduk anak atau tempat duduk cucu ya teman-teman. Nah, untuk kondisi mesinnya teman-teman bisa lihat di bagian sini kondisinya mulus karena udah kita melakukan cuci detailing sebelumnya. Oke teman-teman, itu dia review secara mendetail tentang motor ini. Parkitnya udah diganti, motornya sudah kita servis besar. Jadi teman-teman yang membeli motor ini nerima dalam kondisi sudah diservis, olinya baru, dan tentunya kelistrikannya nyala. Rencananya motor ini mau gua jual di angka 7.500.000 nego. Negonya tipis aja, tapi buat teman-teman yang mau negonya kalau bisa langsung di depan unitnya ya. Harga cocok, kita langsung bungkus motornya untuk dibawa pulang. Sekian teman-teman, review detail secara menyeluruh kanan kiri depan belakang dari Honda C70 yang basicnya C80 ini. Tentunya suratnya lengkap, tapi jangan tanya pajak karena kita fokus penjual unit. Sekian reviewnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di akhir video. Terima kasih atas dukungannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan sesungguhnya hanya punya Allah semata. Sekian dari gue Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya. Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan yang kerennya lagi, kalau dia ini taat pajak guys. Jadi pajaknya hidup, tahun 2025 sudah terbayarkan, dan kalengnya itu panjang. Oke teman-teman, selanjutnya gua pengen nge-spill suara mesinnya ya teman-teman. Nge-spill suara mesin, sekalian kita cek kelistrikannya teman-teman. Langsung aja ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arif di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gua punya motor klasik Eropa. Motor apakah itu? Tereng, tara! Ini adalah Vespa PX 150 tahun 1983. Oh ya guys, motor ini suratnya lengkap guys, dan yang kerennya lagi kalau dia ini taat pajak guys. Jadi pajaknya hidup, tahun 2025 sudah terbayarkan, dan kalengnya itu panjang sampai tahun 2028. Kebetulan juga di suratnya dia itu keterangannya warna abu-abu ya guys, jadi sesuai sama motornya.
Oke, udah nggak sabar kan pengen nge-review motor ini secara mendetail, karena kenapa? Ini tuh motor istimewa banget, soalnya bekas penghobi dan dia senior, jadi motornya tuh apik, terawat dari fisiknya sampai ke mesinnya tuh kering, kagak ada netes sama sekali. Langsung aja ya kita bahas motor ini secara detail, tetap di Zona Motor Klasik. Oh iya guys, jika kalian suka dengan channel ini dan jika kalian suka dengan cara gua ngebawain channel ini, langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya teman-teman, biar gua makin semangat lagi untuk bikin konten-konten tentang motor yang gua jual. Dan jangan lupa juga tombolnya dipencet sekarang juga untuk like sebanyak-banyaknya sampai 5.000 like. Oh ya guys, tadi gua udah janji mau nge-review motor ini secara detail, so langsung aja ngedeket sini biar ngeliat motornya lebih jelas lagi. Sini deh. Seperti yang tadi gue jelasin di awal, kalau motor ini tuh udah looknya new PX ya teman-teman. Dan motor ini sudah melewati proses repaint di tahun 2020. Tapi kondisi catnya itu masih oke banget, masih mulus banget. Dan ini udah gue cuci detailing. Jadi nanti teman-teman di akhir video bisa ngelihat sampai ke detail kolongnya ya teman-teman. Karena di awal ini kita bakal nge-reviewnya dari depan dulu. Dari depan sebelah sini kalau teman-teman lihat ini warnanya abu-abu, warna abu-abu Toyota Kijang Ribbon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tahu pasti suka sama warna ini karena memang warna abu-abu Toyota Kijang Ribbon itu keren banget ya teman-teman. Nah, di spakbor depan ini memang sudah terpasang aksesoris bumper depan ya teman-teman. Ini bumper depan. Dia juga udah dilengkapi dengan jenggernya warna hitam dan di sini ada stiker 46 ya teman-teman. Ini Valentino Rossi. Kenapa ada stiker 46 nya? Karena motornya emang kenceng walaupun standaran, dia karena terawat satset ya motornya, mesinnya gacor banget. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga dia pakai ring 10 ya teman-teman. Jadi untuk menunjang kecepatan dan kegesitan motor ini dia pakai ring 10 dan kondisi ban-bannya itu 90% masih layak pakai karena masih ada rambutnya ya teman-teman. Untuk shock breakernya di sini gua cover pakai cutting sticker warna gold karena di dalamnya sedikit mengkarat, tapi nggak masalah karena fungsinya masih empuk banget. Yang tadi gue bilang kondisi motor ini sangat rawat dan jarang dipakai ya teman-teman. Ini motor cuma dipajang doang sampai akhirnya beliau mempercayakan gua untuk menitipkan barangnya dijual di lapak gua. Nah, lanjut lagi di sini yang tadi gue bilang kalengnya hidup panjang sampai tahun 2028. Untuk body-bodinya aman ya teman-teman, dan dia untuk emblem-emblemnya komplit. Ini untuk lambangnya. Dan ini emblemnya. Kemudian di bagian stangnya ini juga dilengkapi sama spionnya ya teman-teman ya. Spion PX ini udah kotak dan ini besi platnya asli bawaan, dia tebel banget, bukan yang kayak lokalan. Dan kalau teman-teman lihat di bagian sini, di bagian holder giginya ini masih ada dempul merahnya gitu ya teman-teman ya. Apakah ini menandakan body original? Kalau untuk batoknya kayaknya udah rubahan ya teman-teman. Motor ini kunci stangnya ada, kunci stangnya aktif. Jadi untuk keamanannya sangat prepare ya karena kunci stangnya aktif dan di sebelah kiri itu ada holder untuk sen. Nah, dia untuk klaksonnya di holder kanan dan untuk lampunya kita sudah menggunakan yang LED warna putih. Nanti di akhir video kita bakal spill untuk kelistrikan dan suara mesinnya ya teman-teman. Speedometernya udah jelas nggak nyala ya karena itu udah rubahan new PX. Karena dia ada tachometer bensinnya, sedangkan aslinya itu nggak ada. Lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini ada untuk kunci stang. Dia kuncinya ada di sini ya teman-teman, bareng sama kunci mesinnya. Dia beda tempat. Nah, ini untuk kontaknya di sini. Kalau ini kunci stang. Kemudian kunci kedua ini juga diperuntukkan untuk membuka box ini ya teman-teman. Di dalamnya ini ada oli samping dan toolkit lainnya. Biasanya untuk jaga-jaga jalan kayak kunci busi segala macem ya teman-teman. Buat naro cadangan busi juga di situ. Lanjut lagi kita ke bagian kaki. Nah, ini dia nih yang informasi paling utama dari Vespa klasik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini kaki-kakinya, kolongnya juga aman banget. Nanti di akhir video kita bakal spill kolong bagian bawahnya. Tapi kalau secara look dari atas,
Ini terlihat banget ya, masih aman banget. Remnya cakram banget, pakem banget, dan dia belum ada defect yang kayak gimana-gimana, masih aman. Lanjut lagi ke bagian tengahnya, itu ada keran bensin yang masih aktif, dan di sini juga ada tombol cuknya ya teman-teman. Ini cuknya masih berfungsi ya teman-teman. Jadi kalau buat manasin, kalau males buat apa namanya miring-miringin, bisa langsung tarik aja cuknya. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian kanan belakang. Gue pengen nge-spill kondisi mesinnya. Seperti yang gue jelasin tadi juga di awal, kalau mesinnya ini tuh terawat dengan baik dan dia kondisinya tuh bersih banget kayak gini loh teman-teman. Coba gue pinggirin dulu, biar teman-teman bisa lihat. Dia tuh kering banget, kagak ada netes oli. Suara mesinnya juga halus banget, nanti bakal gua spill di akhir video. Jadi teman-teman jangan skip videonya ya, karena gua bakal nge-spill suara mesinnya. Kalau teman-teman lihat di bagian sini nggak ada tetesan oli, nggak ada kerak-kerak oli ya teman-teman. Dan kalau teman-teman spill lagi ke bagian belakangnya, itu gua udah pasangin dongkrak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang hobi touring juga cocok banget meminang motor ini, karena kenapa? Apabila di jalan terjadi yang tidak diharapkan seperti kayak ban bocor, teman-teman tinggal buka aja dongkraknya. Ini buka aja dongkraknya, nanti motornya diangkat dan dia disetel dongkraknya kayak gimana supaya bisa ganti ban belakang ya teman-teman kalau misalnya terjadi kebocoran di jalan. Oke, udah cukup jelas ya untuk spill bagian mesinnya teman-teman. Kalau dilihat sedikit jauh ini mulus banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini kondisinya sangat terawat teman-teman. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu juga udah gua pasangin bumper juga. Pasangin bumpernya, dan dia di lampu belakangnya ada covernya. Ini platnya juga putih karena kondisinya pajaknya hidup. Di bagian bawahnya ada kepet dengan gambar retro ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk di bagian joknya ini gua pakai jok yang tipikal aslinya itu dia pisah ya. Jadi memang untuk look aslinya itu Pekton 83 ini dia joknya pisah, tidak pakai jok yang nyambung. Dan ini tutup keran bensinnya teman-teman bisa lihat warnanya masih mengkilat banget, masih mulus banget. Dan dia bayangan bensinnya juga bersih ya teman-teman, tidak terlalu kuning. Oke, lanjut. Ini tepung kirinya teman-teman. Untuk kondisi catnya overall aman ya, nggak ada ngangkat-ngangkat, nggak ada retak-retak. Hanya ada lecet-lecet minor penyimpanan aja, sama mungkin kan dipanasin selama ini ya teman-teman. Dan kalau dilihat bagian bawahnya, di sini terlihat jelas bahwa motor ini ada ban serepnya ya teman-teman. Ban serepnya juga masih oke banget. Kemudian lanjut ke bagian dek tengah. Di sini gue mau nunjukin bahwa motor ini juga udah dilengkapi dengan standar 1 ya. Jadi buat teman-teman yang cuma mau pakai motor ini ke warung, nggak perlu repot-repot untuk standar 2 karena dia udah gue lengkapin dengan standar 1 ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini bagian kaki-kakinya ini masih aman banget, bisa diperjelas bagian sini. Itu masih aman banget. Catnya juga masih oke punya. Kayak teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini dia yang bagian krusial, gue pengen nunjukin bagian kolongnya ya teman-teman. Ini kolongnya udah kita semprot juga pakai anti karat, dan memang kondisinya juga masih aman banget. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan jelas ya teman-teman. Kolongnya masih aman banget. Jadi ini motor overall udah aman, udah servis juga. Jadi buat teman-teman yang meminang motor ini tuh tinggal dipakai buat langsung touring juga nggak masalah. Kita berani banget karena emang kondisinya aman banget. Oke teman-teman, selanjutnya gua pengen nge-spill suara mesinnya ya teman-teman. Nge-spill suara mesin sekalian kita cek kelistrikan ya teman-teman. Langsung aja ya. Ini matiin gak mic-nya? Nggak usah. Oke, langsung aja ya. Kita dengar suaranya langsung menggunakan mic.
Sekali selah nyala teman-teman, dan dia kelistrikannya oke punya, udah pakai LED, klaksonnya aman, sennya juga nyala kanan kiri, mesinnya gacor halus, kedengeran ya, halus banget. Itu tandanya bahwa motor ini sangat-sangat terawat ya teman-teman, karena memang penggunanya itu adalah senior. Oke, gue matiin aja karena ini ngebul ya teman-teman, 2 tak, nggak enak dekat kamar bokap gue. Nah, sekian teman-teman review secara detail tentang motor ini. Motor ini dijual dan gue jual motor ini seharga saja, udah bisa dapetin yang kondisinya kayak gini dan pajaknya hidup teman-teman. Suratnya lengkap, pajak hidup, warna sesuai surat abu-abu, platnya B Tangerang Kota. Oke teman-teman, itu harga udah paling aman banget untuk wilayah Tangerang. Jadi siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Udah tahu kan cara mesennya gimana? Hubungi nomor gua di bawah ini yang ada di deskripsi. Di situ ada namanya Arif, dan utamakan untuk video call ya teman-teman. Karena masih banyak modus-modus penipuan di luar sana tentang jual beli otomotif. Oke teman-teman, sekian konten review lengkap tentang Vespa 150 PX tahun 83 warna abu-abu Toyota Ribbon. Tetap di zona motor klasik. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya. Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.